Kamu datang buat apa? Begini, Nona. Ini kan tahun baru. Aku bawa sesuatu untuk Kilyargama. Silakan diterima. Enggak. Meskipun ayahku bukan kamu yang tabrak sampai mati, tapi aku dan ibuku nggak mau lihat kamu. Cepat pergi, maksudku, cepat Kamu pergi lihat deh. dulu, bisa dipakai atau enggak? Kita nggak butuh. Aku dan ibuku nggak mau lihat kamu. Nona, kamu gini. Cepat pergi Kalau bisa deh. dipakai, kamu simpan. Kalau nggak bisa, Nggak kasih ke perlu. tetangga. Siapa itu? Mama, nggak apa-apa. Bibi, ini aku. Kamu? Mama, Kamu ini kaki tangan. nggak apa-apa. Kamu ini kaki tangan. Aku datang untuk melihatmu, Bibi. Mama. Kamu tunggu. Bukan, cepat pergi. Ambil kecap Raja Haitian. Kamu jangan pergi. Cepat pergi, Mama. Kamu kejar dia. Aku. Kamu kejar dia. Cepat kejar dia. Kamu juga kaki tangan. Gimana bisa tenang sama bapakmu? Dosa besar. Kamu teriak apa sih? Ayo pulang sama nenek, tahun baru ini. Dosa besar. Xiao Bin, cepat pergi. Cepat pulang. Dosa besar. Udah, dengerin ya. Jun Erle Buli, Erle Kiaoli. Kamu terus ikutin aku. Tangan kamu terluka, Jun Erkin. Ayo, kita suntik dulu. Kamu jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ikutin aku pulang tanpa izin? Mengintip privasi orang lain, seru ya? Atau kamu pikir karena kamu pernah bantu aku, kamu bisa seenaknya masuk ke hidup aku? Ini bukan kayak dulu. Teman atau orang sekampung bisa jelasin. Kalau kamu nggak nyaman, aku minta maaf. Tapi aku punya alasan sendiri. Tapi sekarang, ayo kita suntik dulu. Baru aku bisa kasih tahu. Nggak mau. Mama, buka pintu, Mama. Mama, buka pintu. Mama, biarin aku masuk. Mama. Ayo, kita suntik dulu. Ayo. Kunci pintunya. Sekarang kamu bisa kasih tahu. Awalnya aku bantu kamu. Benar-benar karena aku kagum sama kamu. Tapi suatu hari, aku di luar kafe. Gak sengaja lihat kamu bantu sepasang. Sedang berantem. Lapar ya, makin yang kenyang. Kakek, beliin anak itu makanan hangat. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Di saat itu, aku jadi ingat adikku. Dia waktu kecil sama seperti kamu. Hatinya baik. Meskipun uang sakunya tidak banyak. Dia tetap mau membantu orang yang membutuhkan. Kamu punya adik perempuan juga ya? Apa dia tinggal bersama orang tuamu di luar negeri? Dia meninggal.
ketika aku berusia 13 tahun. Tidak ada yang tahu. Dia masih sangat muda. Tapi sudah punya penyakit jantung bawaan. Maaf ya, aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Kamu tahu tidak? Kadang-kadang aku melihatmu. Aku jadi berpikir, kalau dia masih hidup, seharusnya usianya hampir sama denganmu. Kira-kira seperti apa ya? Dan kalian berdua, ada satu hal yang sangat mirip. Apa itu? Kalian sama-sama keras kepala. Anak sekecil itu, bagaimana kamu bisa tahu dia keras kepala? Dia mogok makan selama beberapa hari, demi bisa masuk sekolah yang dia inginkan. Itu memang mirip. Setelah lukaku diobati, aku tidak perlu disuntikkan. Aku tidak bawa handphone. Aku takut nanti ibuku tidak bisa menemukanku dan khawatir. Aku harus pulang dulu. Tidak boleh, suntikan ini harus dilakukan. Lee, kamu jaga dia, aku bayar dulu. Kalau begitu pakai bajumu. Nona Yan. Karena Bos Cheng sudah memerintahkan, duduklah di sini dan istirahat sebentar. Aku sudah bekerja dengan Bos Cheng hampir 3 tahun. Belum pernah melihatnya begitu perhatian pada seseorang. Sepertinya di hatinya, dia menganggapmu seperti adik perempuannya sendiri. Jangan lihat Bos Cheng di kantor. Terlihat sangat tangguh, sebenarnya jujur saja. Banyak malam dia tidak bisa tidur nyenyak. Mungkin karena merindukan adiknya. Baru saja Bos Cheng agak emosional. Jangan dipikirkan ya. Ini minuman hangat untuk menghangatkan badan. Terima kasih. Kamu pulang saja dulu. Aku akan tinggal di sini sebentar lagi. Nanti aku pulang sendiri. Orang tuaku sebenarnya mau pulang ke Indonesia untuk merayakan tahun baru bersamaku, tapi baru saja aku terima telepon. Hari ini mereka mungkin tidak bisa pulang, jadi aku tidak ada acara. Bos Cheng, di sekitar sini hanya ada satu restoran yang buka. Aku beli beberapa pangsit ini. Baik, terima kasih sudah repot. Jangan bilang begitu, itu sudah seharusnya. Aku tunggu di mobil. Ayo makan pangsit. Sangat penting, pertama-tama mari kita kenali 4 tim yang akan bertanding malam ini. Milikku. Bukan, tunggu dulu, tunggu sebentar Xiao. 2 piring pangsit hampir, semuanya, kamu habiskan sendiri. Perutmu bisa tahan tidak, nanti malam tidur, jangan sampai tidak nyaman. Jangan makan lagi. Aku bisa tahan. Aku masih bisa makan. Kamu, baiklah kamu ambil. Ada tidak ya? Kamu pelan-pelan, makanlah kenari untuk nutrisi otak, jangan sampai gigimu sakit. Nanti benar-benar sakit. Ada tidak? Masih belum ada. 2 piring sudah habis, masih mencari. Koun keberuntungan itu. Masih ada 1 piring lagi.
terus makan. Silakan kamu makan, piring ini semua untukmu, kami tidak makan. Kamu pasti menyembunyikan koin itu, kalian berdua sudah berkomplot. Tidak, kamu lihat, kamu tidak perlu, kamu bebas lihat, kamu bebas saja ambil satu. Langsung ke mulut. Bermain lagi. Sudah ketemu. Kamu. Mama. Mama benar-benar tidak ada. Putri bukan. Mama sengaja. Saya tidak tahu, kamu lihat saya bilang, saya bebas ambil satu, kamu lihat. Tidak menyangka kamu bilang koin itu, langsung saya makan, kamu lihat. Jangan marah ya putriku, jangan marah. Bukan sengaja loh. Papa beruntung kamu. Kamu lihat. Ayo, apa itu, ayo. Angkat. Xiao ini. Papa dan Mama memutuskan, koin keberuntungan ini diberikan padamu, karena apa? Karena tahun ini, kamu akan ujian nasional. Semoga koin keberuntungan ini memberikanmu keberuntungan, kamu pegang ini. Dapat nilai bagus, bagaimana? Milikku. Bagaimana? Baik. Kamu rebut keberuntungan papa. Ayo, hari ini tahun baru, lalu putri kita mendapat koin keberuntungan ini. Tahun ini ujian nasional, pasti sukses. Pasti. Selamat tahun baru. Baik, semangat. Tidak bisa. Ayo. Makan satu. Mama. Makan satu. Nona Yan, kita sudah sampai. Apapun kesalahpahaman antara kamu dan Mama, bicaralah baik-baik. Ada apa lagi? Bisakah saya pinjam uang lagi darimu? Karena saya juga perlu beli tiket pulang. Saya juga tidak mau ambil dari Mama. Saya juga tidak mau membuat pacar saya khawatir. Berapa yang kamu butuhkan? Yang lalu 400, kali ini saya pinjam 600 ya. Bulatkan, lain kali saya kembalikan. Lauli. Nanti saya kembalikan. Sampai jumpa di Shanghai. Ayo Lauli. Bos Cheng, apakah kita perlu menunggu lagi? Tidak perlu ayo. Sudah makan. Sudah sedikit. Jauhkan sendoknya. Saya sendiri saja. Saya ambilkan. Saya saja. Mama, saya tahu. Tahun-tahun ini, kamu selalu punya pendapat tentang saya. Saya mana berani punya pendapat tentangmu. Kamu seorang mahasiswa terhormat. Setiap bulan mengirim uang tepat waktu. Saya bisa punya pendapat. Obat itu sudah kamu minum belum? Tidak sakit minum obat apa? Itu semua obat untuk mengatur emosi. Dokter juga bilang kamu punya gangguan bipolar.
Sejak ayah pergi, emosimu naik turun terus. Penyakit hati juga penyakit. Udah cukup belum? Selalu ngomongin ayah kamu terus. Aku kasih tahu, obat terbaik untuk menyembuhkan penyakit hatiku adalah menemukan orang yang menabrak ayahmu. Barusan Sun Jiankuo datang. Kamu bilang ajak dia tangkap orang, tapi malah kamu lepasin dia. Kamu maksudnya apa? Tanya hati nuranimu. Tanya apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kalau bukan karena kamu, ayahmu bisa mati. Udah cukup belum? Belum. Tahun ini nggak pulang-pulang. Pulang malah marah-marah sama aku. Mending jangan pulang. Kamu pikir aku nggak mau pulang? Terus kenapa nggak pulang? Aku harus kerja. Kalau nggak kerja, siapa yang cari uang buat kamu? Aku juga iri sama teman-teman yang bisa pulang setiap hari. Pulang cuma berantem. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Kalau gitu pergi jauh-jauh. Jangan pulang, jangan pernah pulang. Kalau kamu nggak pulang, aku nggak perlu khawatir. Nggak perlu buru-buru. Aku ada kartu main. Setiap hari cuma main kartu, kamu main kartu. Bisa mengurangi rasa sakit hatimu. Bisa. Baik. Kamu salahkan aku, tapi aku minta, jangan terus menghindar dari kenyataan. Jangan terus menyakiti dirimu sendiri. Utang kamu yang kemarin aku sudah bayar. Kalau kamu main kartu lagi dan kalah, aku nggak akan peduli lagi. Udah cukup belum? Baik, aku akan lakukan. Kamu di mana? HP kok mati? Xiao, kamu baik-baik saja? Lihat pesan balas aku khawatir. Aku sudah sampai rumah dengan selamat. Xian, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Zhou Jie, masakan hari ini agak asin. Benarkah? Ayah, aku mau angkat telepon. Pelan-pelan. Oke. Hati-hati. Ayah, ibu makan banyak, ayo makan. Halo, kamu gimana? Baik-baik saja. Baik-baik saja, HP aku habis baterai, baru diisi. Kamu tahu nggak, aku nggak bisa hubungi kamu. Bikin khawatir. Maaf ya, lain kali nggak akan. Masih ada lain kali. Lain kali. Jangan angkat telepon aku. Kamu menghukum dirimu sendiri, atau menghukum aku? Kamu sudah makan. Sudah, kamu. Aku juga sudah makan, mereka masih makan. Tebak aku hari ini makan apa? Makan apa? Ikan bakar, sama maotai. Hua Diao 15 tahun, wah enak banget. Keluarga kamu kok setiap hari makan ikan? Mungkin keluarga kami semuanya kucing. Ya ampun. Adikku baru belajar biola. Adik perempuanku juga tampil di sana, aku gila. Bagus sekali. Baik, kamu dengarkan sendiri. Bersulang. Selamat tahun baru. Semoga orang tua sehat selalu. Semoga semuanya lancar. Terima kasih. Ya Tuhan. Kamu ngapain aja hari ini? Kenapa diam saja? Aku lagi baca buku. Baca buku, di hari raya begini, kamu baca buku seharian. Baca buku apa? Tentang keuangan, fraktal dan skala. Teman Yan Xiaochen, jangan berlebihan. Teman Shenhou, sekarang aku bisa ngobrol denganmu tentang analisis keuangan. Sebelum membahas itu,
Aku ingin ngobrol dengan teman Yan Xiaochen. Apa kamu pernah memikirkan aku? Pernah. Kebetulan, aku juga. Suara apa itu di sana? Kembang api. Aku ingin lihat. Aku fotoin untukmu, tunggu ya. Cantik sekali. Oh ya, beberapa hari lagi aku harus ke Amerika dengan ibuku. Kita baru bisa ketemu saat sekolah mulai. Ya sudah, aku tunggu kamu kembali. Ngomongin apa dengan siapa di telepon? Orang tua sudah menunggu kamu makan, adik-adik juga menunggu kamu bagi angpau. Cepetan, Datang, segera datang. anak-anak, Aku tidak ngomong lagi. bagi angpau. Ibuku memanggilku, kamu pergi saja. Aku cinta kamu. Dah. Dah. Monyet kecil. Pulangnya cepat ya. Air bersih. Xiaen? Kenapa kamu juga pulang cepat? Sekarang tidak ada pameran kerja. Masih seminggu lagi sebelum sekolah mulai. Kamu tidak tahu betapa besar tekanan kerjaku baru. Aku lebih suka pulang cepat daripada di rumah, menghadapi tekanan dari ayah ibuku dan tante-tante. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat menjengkelkan. Ada yang peduli lebih baik daripada tidak ada yang peduli. Apa? Tidak apa-apa. Hasil ujian masuk pasca sarjana keluar, kamu bagaimana? Lulus. Selamat ya. Terima kasih. Kalian beruntung, satu dapat surat penerimaan, satu lulus pasca sarjana. Kian-kian itu cantik kaya, tidak perlu dikatakan lagi. Hanya aku yang masa depan suram. Tidak punya apa-apa. Aku tidak peduli, kalian harus menghiburku. Jiwa yang terluka. Kalau begitu, aku traktir kalian makan. Makan-makan merayakan, tidak ada artinya. Kita ke bar. Jangan kelanyue terus. Sekalian ajak Kian-kian. Aku telepon dia saja. Jangan. Kian-kian, aku yang bertugas memberitahumu. Cepat lompat-lompat. Kian-kian. Ayo kita lompat bersama. Liang? Kenapa harus datang ke sini? Xin Hui bilang mau ajak kita lihat dunia. Jangan ngomong sembarangan, ayo lompat. Pertama kali datang ya. Ayo lompat. Ayo, pertama kali datang ya. Jangan sentuh aku. Ayo bersama. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Pergi. Siapa yang kamu dorong? Mau berantem ya? Kalian mau apa? Apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Apa maksudmu? Gila ya. Cepat pergi. Cepat pergi. Kejar mereka. Cepat, kesini. Halte bus. Berhenti. Bus tunggu sebentar. Buka pintu. Buka. Cepat, jalan barat. Ya kamu. Berhenti. Belok. Turun. 108 Jinin Barat. Turun. Ya ampun. Capek banget. Barang ini berguna. Kenapa kamu pelit? Kenapa tidak dikeluarkan lebih awal?
Kaki kalian tidak apa-apakan. Kalian belum bayar. Maaf, Pak. Hari ini tidak bawa dompet. Tidak apa-apa. Aku tadi jatuh, pantatku. Pinggangku sakit sekali. Tidak apa-apakan. Sudah cukup sengsara. Tanganmu juga tergores. Kamu masih menertawakanku, lihat dirimu. Kamu dipukul siapa ya? Mulutmu tidak sakit lagi ya? Sakit jangan tertawa, nanti mulutmu pecah. Siapa yang mengirimimu begitu malam? Email dari Maiji Capital. Aku juga menerimanya. Kamu juga menerima email dari Maiji Capital. Pertama-tama selamat, kamu lolos verifikasi data. Dengan bangga kami memberitahukan. Pada hari Senin ini di Maiji Capital, kantor cabang Shanghai untuk wawancara. Yan Xiaochen, kali ini aku benar-benar kagum padamu. Xian, kamu tahu aku sudah berusaha keras untuk Maiji Capital. Mari kita tunjukkan kemampuan kita. Ayo semangat. Tentu saja. Ayo semangat, ayo. Semangat. Hei, Kamu juga menunggu Shenhou ya? aku menunggumu. Kamu juga suka makan permen ya? Bukan Shenhou yang suka makan permen. Siapa bilang, monyet sejak kecil tidak suka permen? Lalu kenapa dia selalu memberiku permen? Mungkin dia merasa hidupmu terlalu pahit, bukan itu maksudku. Mungkin dia merasa, perempuan suka makanan manis. Anda harus berbicara tentang mengejar gadis, Shenhou tidak sebaik saya. Tapi saya katakan, kadang-kadang keterampilan ini, tidak ada kasih sayang yang penting. Dia untukmu. Bahkan New York. Dia lebih dari aku. Bukankah dia baru kembali dari Amerika? Kau tidak tahu. Kali ini aku bisa bepergian ke Amerika. Hanya untuk meyakinkan. Jangan biarkan dia belajar di Amerika Serikat. Dia ingin tinggal bersamamu. Apakah ini sangat menyentuh? Aku belum melihat tuan kita. Masih cinta. Tapi beberapa waktu lalu dia kesal karena urusan Anda. Makroekonomi belum lulus ujian. Dia memiliki kesempatan terakhir untuk menebus ujian sebelum lulus. Jika Anda tidak mengikuti tes lagi, Anda benar-benar tidak akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Ini bukan untuk negara Anda. Saya tidak bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Ini benar-benar masalah besar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Nilai Anda tidak bagus, Anda baik-baik saja untuk membantunya meninjau. Dan hal yang sama di kantin. Minta maaf padamu. Semua sudah lewat. Aku juga memercikanmu dengan coke. Ratakan. Saya. Kau punya sesuatu. Apakah ada yang bernama Weitong di asrama Anda? Apakah Anda ingin saya datang dan memeluknya cepat? Aku bilang kalian menggertak saya dan tidak punya pacar. Cepat, jangan beri makan makanan anjing saya. Berjalan-jalan. Bantu aku mengambil barang bawaannya kembali. Kalian tidak pergi. Ya, aku akan pergi. Aku benci. Tidak ingin aku. Pikirkan. Pergi. Untuk Anda. Kirim aku. Buka dan lihat. Dari mana saya membeli pengerjaan kasar? Saya memahat sendiri. Anda mengukir sendiri. Bagaimana kamu mengukir ini lucu?
Ayahku tukang kayu yang sering membuatkan aku mainan. Yang ini adalah dia yang mengajariku ukiran. Kau monyet, jadi ayahmu mengajari kamu untuk mengukir ini. Ada begitu banyak ketika saya masih muda, tapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku tidak bisa menemukannya sekarang. Ketika saya masih muda, saya selalu kehilangan. Tidak apa-apa nanti kosong. Biarkan ayahmu mengajarimu untuk mengukir. Ayahku. Ayahku sudah pergi. Maaf, aku tidak. Tidak apa-apa. Sudah 4 tahun. Jadi berikan padamu. Anda bisa menerimanya. Tapi Xiao ini. Peringatan yang ditinggalkan ayahmu. Ini untuk saya. Terlalu mahal. Barang berharga. Bukankah itu harus diberikan ke hati orang yang paling berharga dan penting? Dan kau monyet. Aku akan memanggilmu monyet kecil. Xiao ini. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima seumur hidup. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Terima kasih. Kamu harus ujian ulang mata kuliah makroekonomi. Sudah belajar belum? Aku. Xiao Yuhuan yang bilang ya. Aku pasti sudah belajar, jangan khawatir. Kalau kali ini kamu gagal lagi. Kamu tahu kan kamu mungkin tidak bisa dapat ijazah. Aku janji pasti lulus, tidak akan mempermalukanmu. Baiklah. Oke. Xiao. Aku kangen kamu. Kira-kira itu saja ya, oke. Tunjukkan yang terbaik, terima kasih senior, jangan malu-maluin ya. Tenang aja senior, aku pasti berusaha semangat. Nomor 1 Aifan, nomor 2 Zhu Kunyong. Nomor 3 Chen Chong, nomor 4 Lin Heyu. Nomor 5 Wu Qian, nomor 6 Yan Xiao Chen. Kian, gimana kabarmu? Lumayanlah, kamu gimana? Aku tadi gugup banget nunggu di sana. Aku juga, apalagi di dalam banyak banget orang bikin aku. Jadi gak berani gerak. Nunggu hasilnya aja deh kita. Pulang ke kampus. Aku belum dulu mau ketemu teman. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, dadah. Pelan-pelan ya, dadah. Oke. Halo Shenhou. Gimana rasanya? Aku gak tahu, yang penting aku udah berusaha maksimal. Hasil akhirnya gimana terserah takdir lah. Aku tahu kok di hatiku. Selama itu hal yang kamu inginkan pasti gak akan gagal. Aku jemput kamu ya. Jangan. Aku mau ketemu Cheng Xiuan dulu. Kok dia lagi sih? Uang yang aku pinjam darinya kemarin belum aku kembalikan. Kenapa gak pinjam ke aku aja? Waktu itu kan aku nelpon kamu gak angkat.
Itu pas berangkat terus pas pulangnya. Aku pikir pulangnya kan harus balikin juga. Jadi aku pinjam sekalian aja. Kamu bilangnya kayak masuk akal aja. Aku jadi gak bisa bantah deh gimana kalau aku ikut sama kamu. Gak usah. Kamu belajar aja yang tenang. Aku udah selesai belajar kok. Gimana kalau gini kamu kasih aku lokasimu nanti? Aku jemput pakai motor gitu aja gimana? Ya udah kalau gitu. Dah. Halo Pak Cheng, kamu ada di kantor. Gak ada, aku lagi di jalan pulang. Ada apa? Aku mau balikin uang yang aku pinjam kemarin. Transfer aja gitu kan gampang buat uang segitu. Repot-repot datang langsung buat balikin. Karena kamu udah bantu aku banget menyelesaikan masalah gentingku. Jadi aku rasa lebih baik balikin langsung ke kamu. Lebih sopan gitu. Ya udah kalau gitu aku kasih alamat rumahku ke kamu. Oke, nanti aku langsung ke sana. Dah. Internasional makroekonomi internasional makroekonomi. Kau bilang kursus ini bagiku. Apa gunanya belajar futsal? Buku-buku Anda baru. Jika kau tidak punya ide bagus, tutup mulut. Ide juga tidak ada. Kau bilang, apa yang kau jual padaku? Men, aku tidak menyebutnya menjual. Itu ide saya. Paling-paling itu yang terbaik. Aku bilang kapan kau berpikir. Lagi pula aku berjanji pada Xiao Xiao, aku akan lulus dengannya. Kalau begitu kau panggil dulu. Tidak ya. Tunggu saja. Suara keras. Kakak berbicara keras. Saudaraku sangat baik. Apakah Anda tidak membuat janji terlebih dahulu jika pemiliknya tidak ada di rumah? Aku baru saja meneleponnya, tapi dia mungkin masih dalam perjalanan kembali. Maaf. Tidak apa-apa. Halo. Apakah itu Yan Xiao Chen? Ya, aku. Saya Liu Mei dari Departemen Personalia Cabang Shanghai Maiji Capital. Halo. Senang untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah lulus wawancara magang di perusahaan kami. Silakan datang ke Departemen Personalia perusahaan pada jam 9 pagi Senin depan. Melaporkan Anda untuk bergabung dengan keluarga Maiji Capital. Baik. Terima kasih. Sebelas. Telepon dengan siapa? Sangat bahagia. Aku lulus wawancara. Sangat bagus. Xiao Xiao pada saat ini, saya pikir kita harus merayakannya. Masuk ke mobil. Tunggu, uang dan buah. Belum buat Cheng Xiuan. Maka Anda tidak akan selesai dengan penjaga pintu. Tidak, aku baru saja meneleponnya. Dia bilang dia dalam perjalanan kembali. Aku akan tanya dia di mana. Garis. Hei, kau di mana? Aku berada di depan rumah Anda. Aku agak diblokir sekarang. Saya tidak tahu kapan itu diblokir. Saya memiliki niat baik Anda atau tidak. Kau akan menaruh uang di penjaga pintu. Kau tidak harus menunggu di luar. Itu bagus. Terima kasih. Selamat tinggal. Bagaimana cara memberikan sesuatu kepada penjaga? Tunggu aku. Buah naga. Halo, saya baru saja menelepon Tuan Cheng. Dia akan segera kembali. Tolong bantu saya. Berikan amplop merah dan buah ini padanya. Tidak ada masalah. Terima kasih. Cepat masuk mobil.